Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Anggoro, nomor induk 2004411000041. Di sini saya akan menjelaskan alamat IP versi 4 atau IP4. Alamat IP versi 4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang total adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Jumlah host tersebut didapatkan dari 256 didapatkan dari 8 bit. Dipakatkan 4 karena terdapat 4 oktet, sehingga nilai maksimal dari alamat IP 4 tersebut adalah 255.255.255.255, di mana nilai dihitung dari 0 sehingga nilai host yang dapat ditampung adalah 256 kali 256 kali 256 kali 256 sama dengan 4.194.967.296 host. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan di dalam notasi desimal bertitik atau dotted decimal notation yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah W.X.Y.Z. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilai berkisar antara 0 hingga 255. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecualian nilai. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah jaringan, yakni network identifier atau net ID atau network address. Alamat jaringan yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berbeda. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana beberapa jaringan logis terdapat di dalam sebuah segmen jaringan fisik yang sama dengan menggunakan sebuah praktek yang disebut multinetting. Host identifier atau host ID atau host address, alamat host yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat host dapat berupa workstation, server atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TPC atau IP di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berbeda. Alamat IP 4 terbagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Alamat unicast merupakan alamat IP4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke dalam sebuah internet network IP. Yang kedua, alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Yang ketiga, alamat multicast merupakan alamat IP4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam berkomunikasi one to many. Kelas A. Alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar. Nomor ini urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. Kelas B. Alamat-alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah sehingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10.14 bit. Berikut untuk melengkapi 2 oktet pertama akan membuat sebuah network identifier 16 bit, sisanya 2 oktet terakhir merepresentasikan host identifier. Kelas C. Alamat IP kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama di dalam oktet pertama alamat kelas C selalu diset ke nilai biner
110. Kelas D, alamat IP kelas D disediakan hanya untuk alamat IP multicast sehingga berbeda dengan 3 kelas di atas. 4 bit pertama di dalam IP kelas D selalu diset bilangan biner 110. Kelas E, alamat IP kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Alamat publik. Alamat publik adalah alamat yang telah ditetapkan oleh Inter-NIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah menjamin unik. Artinya tidak ada 2 host yang menggunakan alamat yang sama jika intranet tersebut telah tergabung ke internet. Ketika beberapa alamat publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat mencapai lokasinya. Alamat ilegal. Intranet pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengoneksikan intranetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka mau, meskipun menggunakan alamat publik yang telah ditetapkan oleh Inter-NIC. Jika sebuah organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranet ke internet, skema alamat yang digunakan mungkin dapat mengandung alamat-alamat yang mungkin telah ditetapkan oleh Inter-NIC atau organisasi yang lain. Alamat privat. Setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terdapat Internet World IP. Pada kasus internet, setiap node di dalam sebuah jaringan yang terhubung ke internet akan membutuhkan sebuah alamat yang unik secara global terhadap internet. Karena perkembangan internet yang sangat amat pesat, organisasi-organisasi yang menghubungkan intranet memiliki miliknya ke internet membutuhkan sebuah alamat publik untuk setiap node di dalam intranet miliknya tersebut. Penyelenggaraan jasa internet disingkat PJI. Dalam bahasa Inggris, Internet Service Provider disingkat ISP adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga penyelenggara atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Tier 1 di bagian atas hierarki ISP tier 1 ini ISP nasional atau internasional besar secara langsung menghubungkan ke backbone internet. Keuntungan utama untuk pelanggan tier 1 ISP kehandalan dan kecepatan. Karena pelanggan hanya satu koneksi dari internet, ada kesempatan lebih sedikit atau kegagalan atau kemacetan lalu lintas. Kelemahan untuk tier 1 ISP pelanggan adalah biaya tertinggi. Tier kedua, tier 2 ISP mendapatkan layanan internet dari tier 1 ISP. Tier 2 ISP umumnya berfokus pada pelanggan bisnis. Tier 2 ISP biasanya menawarkan layanan lebih dari 2 tingkat lain dari ISP. Kelemahan utama dari tier 2 ISP dibandingkan dengan tier 1 ISP, akses internet lambat. Karena tier 2 ISP setidaknya satu lagi koneksi dari internet backbone. Tier 3 ISP memberikan internet mereka dari tier 2 ISP. Fokus dari ISP adalah pasar retail dan rumah di lokasi tertentu. Tier 3 pelanggan biasanya tidak perlu banyak layanan yang dibutuhkan oleh tier 2 pelanggan. Kebutuhan utama mereka adalah berkoneksi dan dukungan. Para pelanggan sering memiliki sedikit atau tidak ada komputer atau keahlian jaringan. Tier 3 ISP sering bandel
koneksi internet sebagai bagian dari kontrak layanan jaringan dan komputer bagi para pelanggan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan IPv4. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.